Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua buah garis sejajar dipotong oleh sebuah garis yang tidak sejajar dengan keduanya. Dari perpotongan garis tersebut akan terbentuk sudut-sudut yang terdiri atas sudut sehadap, sudut bertolak belakang, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, sudut sepihak, dan sudut luar sepihak. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sudut yang terbentuk oleh dua garis sejajar dan dipotong oleh sebuah garis. Jika ada garis sejajar, kemudian dipotong oleh sebuah garis, maka sudut yang terbentuk dari hasil perpotongan ini, yaitu ada 8 sudut yang terbentuk, yang akan kita kelompokkan menjadi 6 jenis sudut. Adapun 6 jenis sudut tersebut adalah sudut sehadap, sudut dalam berseberangan, sudut luar berseberangan, sudut dalam sepihak, sudut luar sepihak, dan yang terakhir yaitu sudut bertolak belakang. Yang pertama yaitu sudut sehadap. Perhatikan gambar berikut ini. Sudut sehadap yaitu sudut yang memiliki posisi dan hadap yang sama. Besar sudut sehadap ini adalah sama. Sekali lagi, besar sudut yang saling sehadap adalah sama besar. Misalnya pada gambar ini, sudut 1 sehadap dengan sudut 5. Maka dari itu, besar sudut 1 akan sama dengan besar sudut 5. Misalnya, besar sudut 1 yaitu 45 derajat, maka sudut 5 besarnya juga 45 derajat. Sudut yang sehadap lainnya yaitu sudut 4 sehadap dengan sudut 8. Berarti besar sudut 4 sama dengan besar sudut 8. Selanjutnya, sudut 2 sehadap dengan sudut 6. Yang terakhir, sudut 3 sehadap dengan sudut 7. Berarti besar sudut 3 akan sama dengan sudut 7. Sekali lagi, bahwasanya sudut sehadap ini yaitu sudut yang memiliki posisi dan hadap yang sama dan memiliki besar sudut yang sama. Yang kedua yaitu sudut dalam berseberangan. Perhatikan gambar berikut ini. Posisi di antara dua garis sejajar ini disebut posisi dalam. Sedangkan posisi yang berada di luar garis sejajar ini disebut posisi luar. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan tentang sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan yaitu sudut-sudut yang terdapat di bagian dalam serta posisinya saling berseberangan. Dan sudut dalam berseberangan ini memiliki besar sudut yang sama. Yang termasuk sudut dalam berseberangan yaitu sudut 3 dalam berseberangan dengan sudut 5. Sehingga besar sudut 3 akan sama dengan besar sudut 5. Misalnya besar sudut 3 adalah 45 derajat, maka sudut 5 juga sama yaitu 45 derajat. Untuk sudut dalam berseberangan selanjutnya yaitu sudut 4 dalam berseberangan dengan sudut 6. Sehingga besar sudut 4 ini akan sama dengan besar sudut 6. Misalnya besar sudut 4 yaitu 135 derajat, maka besar sudut 6 juga sama yaitu 135 derajat.
Sekali lagi saya ingatkan bahwasanya sudut dalam berseberangan yaitu sudut yang terdapat pada bagian dalam serta posisinya saling berseberangan dan memiliki besar sudut yang sama. Yang ketiga yaitu sudut luar berseberangan. Perhatikan gambar berikut ini. Sekali lagi saya ingatkan bahwasanya posisi di antara dua garis sejajar ini disebut posisi dalam dan posisi di luar garis sejajar dinamakan posisi luar. Nah, kita lanjutkan bahwasanya sudut luar berseberangan yaitu sudut-sudut yang terdapat di bagian luar serta posisinya saling berseberangan. Dan sudut luar berseberangan ini memiliki besar sudut yang sama. Adapun yang termasuk sudut luar berseberangan yaitu sudut 1 dengan sudut 7. Sudut 1 luar berseberangan dengan sudut 7. Berarti besar sudut 1 akan sama dengan besar sudut 7. Yang kedua yaitu sudut 2 luar berseberangan dengan sudut 8. Berarti besar sudut 2 akan sama dengan besar sudut 8 karena sudut 2 luar berseberangan dengan sudut 8. Misalnya besar sudut 2 yaitu 135 derajat, maka sudut 8 besarnya juga sama yaitu 135 derajat. Yang keempat yaitu sudut dalam sepihak. Perhatikan gambar berikut ini. Yang dimaksud sudut dalam sepihak yaitu sudut yang terletak di bagian dalam serta posisinya terletak pada sisi yang sama. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwasanya jika sudut dalam sepihak ini dijumlahkan, maka hasilnya 180 derajat. Yang termasuk sudut dalam sepihak yaitu sudut 4 dan sudut 5. Sehingga besar sudut 4 jika kita jumlahkan dengan besar sudut 5, hasilnya adalah 180 derajat. Misalnya sudut 4 adalah 130 derajat dan sudut 5 yaitu 50 derajat, maka 130 ditambah 50 hasilnya 180. Yang kedua yang termasuk sudut dalam sepihak yaitu sudut 3 dan sudut 6. Sehingga besar sudut 3 jika kita jumlahkan dengan besar sudut 6 hasilnya adalah 180 derajat. Misalnya pada gambar ini yang diketahui adalah misalnya besar sudut 3 yaitu 50 derajat. Berapakah besar sudut 6? Maka besar sudut 6 yaitu 180 derajat dikurangi besar sudut 3 yaitu 50 derajat. Hasilnya 30 derajat yaitu 180 dikurangi 50. Hasilnya 130 derajat. Pembagian yang kelima yaitu sudut luar sepihak. Perhatikan gambar berikut ini. Yang dimaksud dengan sudut luar sepihak yaitu sudut yang terletak di bagian luar serta posisinya terletak pada sisi yang sama. Sudut luar sepihak ini jika kita jumlahkan hasilnya 180 derajat. Adapun yang termasuk sudut luar sepihak yaitu sudut 1 dan sudut 8. Sehingga besar sudut 1 jika kita jumlahkan dengan sudut 8 hasilnya 180 derajat. Yang kedua yang termasuk sudut luar sepihak yaitu sudut 2 dengan sudut 7. Sehingga besar sudut 2 jika kita jumlahkan dengan sudut 7 hasilnya 180 derajat. Yang keenam yaitu sudut bertolak belakang. Perhatikan gambar berikut ini. Yang dimaksud dengan sudut
bertolak belakang, yaitu sudut yang posisinya saling bertolak belakang dan memiliki besar sudut yang sama. Yang termasuk sudut bertolak belakang yaitu sudut 1 dengan sudut 3. Berarti sudut 1 ini akan sama dengan sudut 3. Yang kedua yaitu sudut 2 dengan sudut 4. Berarti sudut 2 akan sama dengan sudut 4. Sudut yang bertolak belakang selanjutnya yaitu sudut 5 dengan sudut 7. Dan yang terakhir yang saling bertolak belakang yaitu sudut 6 dengan sudut 8. Sehingga besar sudut 6 akan sama dengan besar sudut 8. Agar lebih paham, ayo kita berlatih. Perhatikan soal berikut ini. Jika diketahui sudut C yaitu 35 derajat, berapakah besar sudut A? Untuk mencari besar sudut A, kita lihat hubungan antara sudut A dengan sudut C. Sudut A dengan sudut C ini adalah sudut yang saling bertolak belakang. Maka sudut yang saling bertolak belakang besar sudutnya yaitu sama. Jadi besar sudut A yaitu 35 derajat dengan alasan sudut A bertolak belakang dengan sudut C. Jika yang ditanyakan berapakah besar sudut G, maka besar sudut G yaitu kita lihat di sini yaitu sudut G luar berseberangan dengan sudut A. Maka dari itu besar sudut G yaitu 35 derajat karena sudut G luar berseberangan dengan sudut A. Agar lebih mahir dalam materi sudut-sudut yang terbentuk oleh dua garis sejajar, silakan adik-adik mengerjakan tugas mandiri berikut ini. Jika diketahui sudut C yaitu 35 derajat, berapakah besar sudut B, besar sudut D, besar sudut E, besar sudut F, dan yang terakhir berapakah besar sudut H. Serta jangan lupa masing-masing dikasih alasannya. Demikianlah penjelasan tentang sudut-sudut yang terbentuk oleh dua garis sejajar yang dipotong oleh sebuah garis. Jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan saya ingatkan, jangan lupa share, like, subscribe bagi yang belum, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Akhir kata, selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.